Halo teman-teman, pada video ini kami akan memaparkan hasil praktikum mata kuliah instrumentasi dan observasi lingkungan dengan judul pembuatan kompos menggunakan metode Takakura. Praktikum ini bertujuan untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos yang ramah lingkungan dengan metode aerob menggunakan keranjang Takakura. Metode Takakura dipilih karena praktis, tidak menimbulkan bau menyengat, serta cocok diterapkan dalam skala rumah tangga. Yuk simak cara pembuatannya. Tahap yang pertama adalah menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan, yaitu keranjang Takakura, kain hitam, pisau, talenan, kresek, timbangan, gelas ukur, gunting, sarung tangan, ATK dan pulpen, termometer, soil pH moisture meter, serta label penanda. Bahan yang diperlukan 5 kg sampah nabati berupa sawi, kangkung, bayam, dan kenikir, 1,5 kg biang kompos, 750 ml air Aquades, 2 buah bantalan sekam, kardus bekas, serta 15 gram gula merah. Tahap kedua, kardus dipotong sesuai ukuran bagian dalam keranjang. Selanjutnya, kardus dimasukkan untuk melapisi seluruh sisi bagian dalam keranjang untuk menjaga suhu dan kelembapan kompos serta membantu proses aerasi. Tahap keempat, kardus dilubangi agar sirkulasi udara tetap baik karena metode ini bersifat aerob. Tahap kelima, sampah nabati dicacah kecil-kecil hingga mencapai berat 5 kg agar proses penguraian lebih cepat. Tahap keenam, siapkan 750 ml air Aquades dan 15 ml EM4. Tahap ketujuh, gula merah ditimbang 15 gram lalu dipotong halus agar mudah larut. Tahap ke-8, gula dan EM4 dilarutkan ke dalam air Aquades, kemudian diaduk hingga homogen. Tahap ke-9, sampah yang telah dicacah tadi dijemur sebentar untuk mengurangi kadar air berlebih. Tahap ke-10, sampah dicampurkan dengan 1,5 kg biang kompos, kemudian diaduk hingga merata. Tahap ke-11, larutan EM4 ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga lembab tetapi tidak terlalu basah. Tahap ke-12 yaitu campuran dimasukkan ke dalam keranjang Takakura yang sudah dilapisi kardus dan bagian bawahnya sudah diberi 1 buah bantalan skam. Kemudian timbang beratnya sebagai pencatatan berat awal pembuatan. Tahap ke-13 dilakukan pengukuran suhu, pH dan kelembapan di 5 titik keranjang, yaitu 4 titik di sudut dan 1 titik di tengah keranjang sebagai pencatatan data awal pengamatan. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan termometer dan pengukuran pH serta kelembapan menggunakan soil pH moisture meter. Tahap ke-14, kompos ditutup dengan bantalan skam di bagian atasnya lalu ditutup dengan kain hitam. Tahap ke-15, keranjang disimpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung agar proses pengomposan dapat berjalan secara optimal. Tahap pertama diawali dengan memotong sampah nabati menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau dan talenan. Selanjutnya, sampah nabati ditimbang hingga mencapai 6 kg. Agar kadar air berkurang, sampah kemudian dijemur terlebih dahulu sehingga kondisi kompos tidak terlalu lembab selama proses pengomposan. Setelah proses penjemuran selesai, sampah nabati dicampurkan dengan 2 kg biang kompos. Kemudian seluruh bahan diaduk hingga tercampur merata. Pada tahap berikutnya, dibuat larutan bioaktivator dengan melarutkan 10 ml tetes tebu ke dalam 500 ml air. Larutan tersebut lalu diaduk hingga homogen. Setelah tercampur rata, larutan tetes tebu dituangkan ke dalam campuran sampah nabati dan biang kompos. Campuran kemudian diaduk kembali hingga seluruh bahan menyatu dengan baik. Berikutnya, dilakukan persiapan keranjang Takakura. Kardus dipotong sesuai ukuran keranjang, kemudian dibuat lubang-lubang kecil sebagai rongga udara kompos. Setelah itu, kardus dimasukkan ke dalam keranjang. Lapisan dasar, 1 bantalan sekam diletakkan di bagian bawah keranjang.
Selanjutnya, campuran kompos dimasukkan ke dalam keranjang Takakura. Tahap berikutnya yaitu melakukan pengukuran berat kompos menggunakan timbangan. Selain itu, dilakukan pula pengukuran pH dan kelembapan kompos pada 5 titik, yaitu pada setiap sudut dan bagian tengah keranjang menggunakan soil pH moisture meter. Tidak hanya itu, suhu kompos juga diukur menggunakan soil digital analyzer pada 5 titik pengukuran yang sama. Setelah proses pengukuran selesai, satu bantalan sekam kembali diletakkan di bagian atas campuran kompos. Kemudian, kompos ditutup menggunakan kain hitam dan penutup keranjang Takakura hingga tertutup rapat. Selanjutnya, kompos disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah melalui proses pengomposan dan penambahan bahan selama 1 bulan, kompos akhirnya siap untuk dipanen. Sebelum proses panen dilakukan, kompos terlebih dahulu diukur pH, suhu, dan beratnya. Kemudian, kompos diayak untuk memisahkan kompos matang dengan bahan yang belum terurai sempurna. Tahap pertama, dimulai dengan mengambil dan mengayak tanah agar lebih halus. Selanjutnya, disiapkan 4 polybag dengan variasi kompos 100%, 75%, 50%, dan 25%. Kompos ditimbang sesuai variasi, kemudian dicampurkan dengan tanah hingga homogen. Setelah media tanam siap, dibuat lubang tanam sedalam 1 hingga 2 cm. Kemudian, 3 benih tomat ranti dimasukkan ke dalam setiap polybag. Lalu, ditutup tipis menggunakan tanah. Media tanam kemudian disemprot air hingga lembab dan ditempatkan di area teduh yang tetap mendapatkan cahaya matahari secara tidak langsung. Selama masa pertumbuhan, penyiraman dilakukan secara rutin untuk menjaga kelembapan media tanam. Pengamatan tanaman dilakukan setiap minggu dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah percabangan. Berikut ini merupakan hasil pengamatan akhir tanaman selama masa pengamatan berlangsung. Sekian pemaparan hasil praktikum. Terima kasih dan sampai jumpa.